Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Coffee Story by Handy. Sekarang gue pengen kasih tutorial atau kasih tips, lebih tepatnya share gimana cara gue setiap kali gue mau seduh kopi pakai metode seduh moka pot. Nah, yang perlu kita siapkan udah pasti kopinya fresh roast bean coffee. Habis itu kita pakai ini alatnya moka pot. Nah, moka pot yang gue punya ini maaf ya, ada sedikit kecelakaan, handle-nya patah. Tapi nggak apa-apa, ini tidak mengurangi rasa sama sekali untuk seduh moka potnya. Nanti gue akan pakai media seperti kain untuk menahan panasnya. Nah, sedikit informasi aja, moka pot yang gue punya ini tanpa merek, ini yang murah. Gue beli hanya sekitar 75.000 di marketplace, dan ini udah lumayan lama gue pakai. Ada lebih dari 6 bulanan tuh udah lumayan lama gue pakai. Nah, ini yang ukuran 6 tez atau 6 cup. Untuk gramasi yang gue pakai, sekalian dibikin aja ya. Sekalian gue bikin, sekalian kita ngobrol tentang gramasinya. Nah, untuk gramasi yang gue pakai sekarang di sekitar 18 gram. Lebih deh. Biasanya sih ada yang nyangkut ya, ada yang tertinggal di grindernya gitu. Maklum grinder sejuta umat, yang paling murah lagi. Oke, gue taruh dulu kopinya di sini, dan sekarang kita giling. Nah, untuk memastikan lagi sih, gue timbang kembali kopinya supaya kita benar-benar tahu bahwasannya kita itu pakai 18 gram. Gue pakai gilingannya ini sama ya dengan gilingan ketika gue bikin espresso di mesin kopi yang gue punya ini. Oke. Hasilnya kurang lebih kayak gini nih. Ini hasilnya. Kita ratain sedikit. Dan teman-teman, ini kalau kita pakai teknik seduh moka pot itu nggak perlu kita tamping untuk kopi yang ada di basketnya. Karena apa? Nanti takutnya kalau terlalu padat justru malah uap airnya yang kita panaskan itu nggak keluar karena tersumbat saking dia padatnya. Karena tekanan uap air yang kita panaskan di chamber ini sangat rendah tekanannya. Oke, kita pastikan kita timbang sedikit. Oke, 18,2 gram. Oh ya, untuk sedikit informasi lagi, kalau kita lagi mau seduh kopi dengan metode seduh moka pot ini, kita disarankan untuk menggunakan air yang sudah panas untuk kita taruh di water chambernya. Kenapa? Supaya proses pemanasannya itu ketika nanti kita masak di kompor itu cepat, nggak terlalu makan waktu yang lama gitu. Nanti takutnya udah terlalu lama menunggu, jadi kita terlalu banyak membuang waktu. Banyak teman-teman di luaran sana yang bilang bahwa ketika seduh moka pot itu kremanya nggak keluar gitu. Permasalahan krema yang nggak keluar itu memang banyak faktor yang mendukungnya. Maksudnya gini, nggak cuman kopinya yang kita pakai. Yang pertama kopinya fresh atau enggak yang dipakai. Terus yang kedua gilingannya konsisten atau enggak gitu. Nah, tapi sejauh yang gua pernah cobain gitu, sejauh ini itu memang ada kremanya yang keluar. Nah, tapi itu kremanya nggak bertahan lama karena memang beda ya antara seduh kopi menggunakan metode moka pot dengan kita seduh kopi espresso, bikin espresso base menggunakan mesin kopi. Yang pertama memang tekanannya beda jauh pressure-nya. Kalau ini itu sistemnya kopinya diperas, kalau ini diseduh tapi menggunakan air yang dipanaskan sehingga uapnya naik ke atas dan membasahi si kopi tersebut. Langsung aja gue mau masukin air panasnya. Kita tare dulu, jangan lupa. Terus air yang digunakannya berapa di water chamber ini? Umumnya yang sering kita temuin, banyak yang bilang di bawah valve, di bawah batas ini nih. Sini, agak deketin. Di bawah batas yang kuning ini, valve-nya. Nah, harus di bawah batas ini untuk setiap ukuran dari moka pot yang kita gunakan. Kalau sekarang gue pakai yang 6 tes atau 6 cup, itu beda jelas ukurannya dengan ketika kita pakai yang 3 tes atau 12 tes gitu. Langsung aja gue masukin, gue pakai berapa? Ini yang biasanya gue pakai adalah 220 gram air panas. Nah, dan itu persis di bawahnya ya. Oke, nah sebelum lanjut
kita masak si mocha potnya, gue mau kasih tahu dulu. Yang perlu gue tekankan sekali lagi adalah ini cara gue untuk seduh kopi dengan metode mocha pot. Untuk rasio sendiri kalian bisa coba-coba. Mungkin mau rasio air dan kopi mau disamain 1:1, 1:2, 1:3, itu terserah kalian coba, kalian kulik sendiri. Kalau gue sih sejauh yang gue pakai, yang gue tahu, setiap kali gue mau bikin kopi dengan seduh kopi dengan metode mocha pot, gue selalu pakai cara ini. Dengan grain size yang segini, di 2 klik di grinder yang gue punya, terus airnya gue pakai 220. Langsung aja kita masukin kopinya, langsung kita tutup. Teman-teman, yang atasnya tuh belum panas, tapi yang bawahnya udah panas karena kita tadi masukin dengan air panas. Nah, ini kalian mesti mengamankan diri kalian ketika seduh kopi dengan metode mocha pot ini, dan pastikan ini rapat, teman-teman, itu tutupnya rapat. Nah, udah cukup rapat. Sekarang kita pindah ke bagian seduhnya. Sekarang kita taruh di atas kompor ya. Kita nyalain. Apinya kecil aja. Oke, sambil kita tunggu, kurang lebih ini sekitar 1 menitan lebih lah. Nggak nyampe 3 menit, nggak nyampe. Kalian juga harus siapin ini. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk mendinginkan si mocha pot. Jadi nanti ketika mocha potnya udah mendidih, airnya sudah keluar, kopinya sudah terekstrak, itu akan panas banget dia. Nah, untuk mempercepat proses pendinginan, jadi kita taruh dia di lap yang sudah basah. Ingat ya, safety first. Oke, udah selesai. Kita taruh di sini. Nah, untuk proses pendinginan, gua rasa udah cukup ya. Udah nggak ada bunyi-bunyi yang masih air mendidih gitu. Jadi ini udah bisa kita bawa ke depan lagi. Oke, nah ini kopinya udah jadi. Sekarang kita timbang dari gramasi kopi dan airnya tadi yang kita pakai. Berapa sih hasil yang kita dapatkan dari ekstraksi kopi seduh mocha pot ini? Gua mau taruh di sini ya. Jadi kita akan mendapatkan, jadi buat teman-teman yang mau lihat, ini hasil kopinya. Masih panas banget ya. Jadi kita langsung aja tuang, bismillah. Nah, untuk hasil kopi yang kita dapatkan sekitar 180 lebih, kurang dari 190. Dan memang biasanya setiap gue bikin itu di range sekitar 180-an. Jadi kalau dari rasio yang gue pakai tadi, kurang lebih gue hitung, gue pakai kopinya 18 gram dan airnya 220 gram, itu masuknya gramasinya itu 1:12. Untuk melengkapi video tips seduh kopi dengan metode mocha pot, gue akan bikin es kopi susu ala Coffee Story by Hendy. Langsung aja kita bikin. Nah, oke, bahan yang akan gue pakai adalah susu UHT full cream dari Indomilk, nggak di endorse. Dan ini gula aren yang sudah gua cairkan. Yang pertama kali gua akan masukin si gula arennya. Pakai berapa? Terserah, suka-suka aja. Kalau mau manis ya tinggal dibanyakin, kalau mau sedikit, nggak mau terlalu manis ya dikurangin aja. Kalau di sini gua mau pakai sekitar 20 gram untuk 1 gelas ini ya. Bismillah. Kita Oke, lebih dikit nggak apa-apa. Habis itu kita masukin si es batunya. Es batunya gue pakai sekitar 75 gram. Terus susunya pakai sekitar 100 gram. Oke, 100 gram ya. Kopinya akan gue shake. Nah, berhubung gue nggak ada shaker, jadi gue manfaatkan apa yang gue punya, yaitu gue punya botol ini. Pakai kopinya berapa? Gue akan pakai kopi ini sekitar 60 gram. 60 pas ya. Kita ini kita balikin lagi, kita nah. Oke, kalau gue rasa ini udah cukup. Sekarang saatnya kita tuang kopinya di atas. Bismillah. Oke, es kopi susu ala Coffee Story by Hendy udah jadi. Kita dapetin ada 3 layer di sini ya.
Ini layer gula arennya, ini susunya, ini kopi espresso liquidnya, dan ini foam dari kopinya. Ini udah bagus ya tampilannya. Tinggal kalau kalian mau hias lagi, bisa digarnish lagi maksudnya. Nah, gua akan kasih garnish di sini daun mint untuk mempercantik aja supaya warnanya lebih pop out atau lebih bervariasi. Oke, cukup ya. Oke. Ini es kopi susu gua layering kekinian ala Coffee Story by Hendy. Saatnya kita mencicipi. Jangan lupa minumnya sambil duduk dan baca bismillah. Untuk itu kita campur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain sendiri deh. Gue takut ini dibilang sombong ya, ngeklaim lu bilang enak itu kan karena bikinan lu sendiri dan lu yang minum. Mendingan kalian cobain aja menu yang gua share ini, kalian bikin sendiri. Nah, nanti tinggal di-adjust aja tingkat kemanisan yang kalian pengenin. Karena gua nggak terlalu suka kopi yang manis, takutnya nanti rasa kopinya terganggu, karakter kopinya terganggu. Jadi gua memang pakai hanya 20 gram si gula aren cairnya. Tapi ini overall enak banget asli. Alhamdulillah. Oke, sekian video yang bisa gue bagi untuk hari ini. Tetap jika kalian suka dengan konten yang gue bikin, silahkan untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga hidupkan notifikasinya. Share jika video ini bermanfaat dan juga jangan lupa komen untuk kasih gue kritik, saran, serta insight-insight yang mungkin gue perlu tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi.